Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Syam dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kepramukaan. Yang pertama, tata cara upacara dalam pramuka. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Yang pertama, upacara umum. Upacara umum merupakan upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku seperti upacara setiap hari Senin. Yang kedua, upacara pembukaan latihan atau upabuklat. Upabuklat merupakan upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Contohnya, sebelum latihan. Jenis yang ketiga, upacara penutupan latihan atau upatuplat. Upatuplat adalah upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri sebuah kegiatan kepramukaan. Selanjutnya, tata cara upabuklat. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan rekanya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. Tiga, penghormatan pemimpin reka kepada pemimpin upacara atau pradana. Empat, laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan posisi pemimpin reka. Setelah laporan masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Kelima, pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Pengibaran bendera merah putih. Yang kesembilan, pengucapan Dasadharma. 10. Amanat pembina upacara. 11. Pembina memimpin doa. 12. Laporan pradana kepada pembina upacara. 13. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 14. Pembina meninggalkan lapangan upacara. Yang ke-15, penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 16, pradana meninggalkan tempat. Dan yang terakhir, masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Selanjutnya, tata cara upatuplat atau upacara penutupan latihan. Yang pertama, masing-masing pemimpin reka menyiapkan barisannya. Kedua, pradana memasuki lapangan upacara. 3. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 4. Laporan masing-masing pemimpin reka kepada pradana dan wakil pemimpin reka menggantikan pemimpin reka. Setelah laporan selesai, masing-masing pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Kelima, pradana menjemput pembina. 6. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 7. Laporan pradana kepada pembina upacara. 8. Penurunan bendera merah putih. Yang ke-9, amanat pembina upacara.
10. Pembina memimpin doa. 11. Laporan pradana kepada pembina. 12. Penghormatan kepada pembina dipimpin oleh pradana. 13. Pembina meninggalkan tempat upacara. 14. Penghormatan pemimpin reka kepada pradana. 15. Pradana meninggalkan tempat upacara. 16. Masing-masing pemimpin reka membubarkan barisannya. Itulah tata cara upabuklat dan upatuplat. Selanjutnya, perbedaan upabuklat dan upatuplat. Perbedaan yang pertama, upabuklat terdapat pembacaan dasadharma, sedangkan upatuplat tidak terdapat pembacaan dasadharma. Yang kedua, upabuklat pengibaran bendera merah putih, sedangkan upatuplat penurunan bendera. Materi selanjutnya yaitu sejarah pramuka. Sejarah kepramukaan dunia. Kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell mengadakan perkemahan kepanduan pertama di Kepulauan Bronsey, Inggris. Buku Scouting for Boys ditulis oleh Baden-Powell di tahun 1908. Buku pertama kali diedarkan pada tanggal 15 Januari 1908. Nama Bapak Pramuka Dunia adalah John Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell of Gilwell. Beliau mendapatkan julukan sebagai Bapak Pramuka Dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai dari negara Inggris dan kemudian menyebar ke Indonesia. Jambore Dunia. Jambore Dunia yang pertama dilaksanakan pada tahun 1920 dan Jambore Dunia yang ke-23 dilaksanakan pada tahun 2015. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah lahirnya gerakan pramuka di Indonesia bermula pada masa di mana Indonesia dijajah oleh Belanda. Awal gerakan kepanduan ini bermula dari berdirinya cabang Netherlands Pathfinders Organisation atau NPO yang kemudian berubah namanya menjadi Netherlands Indies Pathfinders yang artinya adalah Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Bangsa kita mulai tertarik pada organisasi yang terbentuk pada masa itu. Karena sifatnya yang universal, maka organisasi kepanduan dapat dengan cepat diterima oleh bangsa kita. Apalagi, kondisi pada waktu itu sangat memungkinkan. Para remaja dan pemuda kita membutuhkan suatu organisasi yang dapat menampung aspirasi mereka terhadap tanah airnya, yaitu Indonesia. Bapak Kepanduan Indonesia adalah SP Mangkunegara yang memprakarsai berdirinya organisasi kepanduan milik Indonesia sendiri pada tahun 1916. Tetapi, pada masa Jepang, gerakan ini dibubarkan karena pihak Jepang tidak menginginkan adanya sebuah organisasi yang dibuat tanpa campur tangan Jepang. Setelah Jepang pergi, gerakan pramuka di Indonesia kembali aktif dan baru terbentuk sebagai pramuka pada tahun 1961. Materi selanjutnya yaitu materi LKBB, latihan keterampilan baris berbaris. Pengertian LKBB. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB.
Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Fungsi latihan keterampilan baris berbaris adalah guna untuk menimbulkan yang pertama, sikap disiplin. Kedua, rasa disiplin. Ketiga, rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, rasa persatuan. Selanjutnya, aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakan pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba ada 3. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Kedua, aba-aba perintah. Dan yang terakhir, aba-aba pelaksanaan. Aba-aba petunjuk. Aba-aba petunjuk dipergunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Contoh yang pertama, kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Contoh kedua, kepada pembina upacara, hormat, gerak. Selanjutnya, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti suatu peringatan yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa adanya rasa ragu-ragu. Contohnya, lencang kanan, gerak. 3. Aba-aba pelaksanaan. Aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan. Yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Berikut penjelasannya. Yang pertama, gerak adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Kedua, jalan adalah untuk gerakan yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Dan yang ketiga, mulai adalah untuk dipakai pada pelaksanaan perintah yang harus dikerjakan berturut-turut. Selanjutnya, materi tali temali dan pioneering. Simpul dan ikatan. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Sedangkan ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan 2 tongkat atau lebih. Macam-macam simpul. Yang pertama, simpul mati. Yang kedua, simpul hidup. Ketiga, simpul anyam 1 dan simpul anyam ganda. Simpul mati. Simpul mati adalah menyambung 2 buah tali yang sama besar dan dalam keadaan kering atau tidak licin. Simpul hidup. Simpul hidup berguna untuk mengikatkan tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk menjerat atau membuat jebakan bagi hewan-hewan kecil. Ketiga, simpul anyam. Simpul anyam 1 adalah menyambung 2 buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering atau tidak licin. Sedangkan simpul anyam ganda adalah menyambungkan 2 buah tali yang tidak sama besar dan dalam keadaan basah atau licin. Macam-macam ikatan.
Yang pertama, ikatan pangkal. Kedua, ikatan silang. 3, ikatan jangkar. 4, ikatan palang. 5, ikatan tambat. 6, ikatan tarik. Dan yang terakhir, ikatan canggah. Ikatan pangkal. Ikatan pangkal adalah salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. Ikatan jangkar. Ikatan jangkar yaitu digunakan untuk membuat tandu darurat atau digunakan untuk mengikat timba atau ember. Ikatan tarik. Ikatan tarik berfungsi dari tali temali ini adalah untuk turun ke jurang atau naik pohon. Ikatan palang. Ikatan palang berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat tersebut menjadi satu dan sulit untuk dilepaskan. Ikatan tambat. Ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul lainnya seperti pada ikatan silang dan ikatan palang. Ikatan silang. Ikatan silang ini berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat yang saling bersilangan. Selanjutnya, ikatan canggah. Ikatan canggah berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Ikatan canggah umumnya dikenal dengan nama ikatan sambung tongkat. Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuan dari pioneering mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat dari pioneering untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antar kelompok dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K dan memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu bangunan kreatif. Contoh pioneering yang pertama, usungan atau tandu. Usungan atau tandu merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat-alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Simpul dan ikatan yang digunakan, simpul mati, ikatan pangkal, dan ikatan jangkar. Yang kedua, tiang bendera. Pada pembuatan pioneering tiang bendera, simpul dan ikatan yang digunakan, simpul mati, ikatan pangkal, ikatan kaki tiga, ikatan canggah, dan ikatan pang. Ketiga, kerangka tenda. Simpul dan ikatan yang digunakan pada pioneering kerangka tenda ini adalah simpul mati dan ikatan pangkal. Selanjutnya kita memasuki materi sandi, morse, dan semafor. Pengertian sandi. Sandi adalah sebuah kata dalam bahasa Sanskerta yang kira-kira artinya rahasia atau menyembunyikan. Dalam KBBI, kata persandian yang berasal dari kata dasar sandi adalah rahasia atau kode. Definisi sinonimnya dalam bahasa Inggris, kriptografi, yang berarti pengetahuan, studi, atau seni tentang tulisan rahasia. Macam-macam sandi. Yang pertama, sandi morse. Kedua, sandi semafor. Ketiga, sandi rumput. 4, sandi koordinat. 5, sandi kotak 1. Sandi kotak 2. Sandi kotak 3. Sandi angka. Dan yang terakhir, sandi jam. Sandi morse. Penemu kode atau sandi morse bernama Samuel F.B. Morse yang berkebangsaan Amerika. Kode Morse disampaikan dengan menggunakan peluit, radio, asap, lampu, telegraf, dan arus listrik. Untuk membedakan titik dan strip digunakan perbandingan 1:3, 1 untuk titik dan 3 untuk strip. Ini adalah
Contoh dari sandi Morse. Bacaan dari contoh ini yaitu pramuka. Sandi semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Gambar di samping merupakan bentuk abjad dengan menggunakan semapor. Sandi rumput. Sandi rumput adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca yang dibuat berdasarkan prinsip kode Morse. Sandi abjad. Sandi abjad adalah sandi yang hurufnya dibaca dari arah belakang atau terbalik. Contoh dapat dilihat pada layar dengan arti Pramuka Indonesia. Yang terakhir, sandi jam. Sandi ini harus diberikan kunci, misalnya jam 7.00 sama dengan A, B 07.05, berarti setiap perubahan waktu 5 menit. Selanjutnya kita memasuki materi menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar suatu sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam. Yang pertama, menaksir diri sendiri. Kedua, menaksir jarak atau perjalanan. 3. Menaksir cuaca. Keempat, menaksir lebar. Kelima, menaksir tinggi. Dan yang terakhir, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir. Yang pertama, menaksir tinggi pohon dengan menggunakan metode segitiga siku-siku. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat, yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter, tandai sebagai titik B. Di titik B, didirikan tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya, yaitu titik D, melalui ujung atas tongkat, titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju dan mundur titik pengintaian, titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali AB tambah BC dibagi AB. 2. Menaksir lebar sungai dengan menggunakan perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A dan
tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain, semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat, dengan menyusuri tepi sungai. Jarak antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagai cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C, sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Ukur jarak antar